Kekalahan tidak selalu meninggalkan luka. Tapi bagi Barcelona, kekalahan 0-4 dari Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey bukan hanya soal angka di papan skor. Ada bara emosi yang terus menyala, rasa frustasi yang tidak mereda bahkan setelah peluit akhir dibunyikan. Malam itu mereka tidak hanya pulang membawa hasil buruk, tetapi juga membawa segudang pertanyaan. Pertanyaan tentang keputusan wasit, tentang konsistensi aturan, dan tentang apakah pertandingan sebesar ini benar-benar dikendalikan dengan standar tertinggi seperti yang seharusnya. Atmosfer di ruang ganti disebut panas. Para pemain terlihat kecewa, staf pelatih terus berdiskusi, dan manajemen klub mulai menimbang langkah yang lebih serius. Kekalahan besar memang menyakitkan, tetapi lebih sulit diterima adalah ketika sebuah tim merasa jalannya pertandingan tidak sepenuhnya adil. Bagi Barcelona, cerita laga ini tidak berhenti ketika skor menunjukkan 0-4. Justru disitulah cerita lain dimulai. Menurut laporan media Spanyol, para petinggi klub langsung melakukan evaluasi internal setelah pertandingan. Fokus pembahasan tidak hanya soal performa tim, melainkan juga tentang kepemimpinan wasit di lapangan. Dalam pertandingan sepenting semifinal Copa del Rey, detail kecil seringkali menentukan segalanya. Satu keputusan bisa mengubah momentum, satu momen bisa mengangkat atau menjatuhkan mental tim. Barcelona menilai beberapa detail itu tidak berpihak pada mereka. Ketika sebuah tim sudah tertinggal, tekanan mental otomatis meningkat. Dalam kondisi seperti itu, keputusan-keputusan yang dianggap kontroversial bisa terasa 2 kali lebih berat. Itulah yang dirasakan kubu Blaugrana. Bukan hanya soal kalah, tetapi merasa kehilangan kendali atas arahnya pertandingan. Kekecewaan ini tidak berhenti di level pemain, manajemen klub pun mulai bersuara, menandakan bahwa masalah ini dianggap serius. Ya, mengacu pada laporan media olahraga Spanyol, Barcelona membuka opsi mengajukan pengaduan resmi kepada Real Federación Española de Fútbol. Langkah seperti ini tentu bukan keputusan kecil. Biasanya klub besar memilih fokus ke pertandingan berikutnya. Namun kali ini situasi berbeda. Evaluasi internal menyebut beberapa keputusan wasit utama. Martínez Munuera dinilai problematik dan berdampak langsung pada jalannya pertandingan. Suasana pasca laga disebut memanas. Para petinggi klub merasa ada momen-momen penting yang mengubah arah permainan justru ketika Barcelona sedang mencoba bangkit. Bagi mereka, pertandingan sekelas semifinal harus dipimpin dengan level konsistensi tertinggi. Ketika inkonsistensi muncul, ritme permainan terganggu, dan efeknya tidak hanya taktis tetapi juga psikologis. Langkah protes resmi jika benar terjadi, bukan semata bentuk kemarahan. Barcelona ingin menunjukkan sikap tegas demi menjaga integritas kompetisi. Mereka ingin memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di laga-laga besar berikutnya. Ya, salah satu momen paling panas terjadi di babak kedua. Tackle keras dari Giuliano Simeone terhadap Alejandro Balde menjadi sorotan besar. Banyak pihak di internal klub yakin pelanggaran itu layak berubah kartu merah. Namun keputusan wasit berbeda. Tidak ada kartu merah keluar dan permainan terus berlanjut. Di pertandingan dengan tensi setinggi ini, keputusan seperti itu bisa mengubah dinamika secara drastis. Bermain melawan 10 pemain bisa membuka ruang taktik, memberi nafas baru bagi tim yang tertinggal. Ketika itu tidak terjadi, rasa keadilan mulai dipertanyakan. Kemarahan Barcelona pun semakin memuncak. Ya, tak sampai di situ, kontroversi berikutnya datang dari momen yang sangat menentukan. Gol yang dicetak Pau Cubarsí sempat membangkitkan harapan. Namun harapan itu langsung runtuh setelah proses peninjauan VAR yang berjalan sangat lama, sekitar 6,5 menit. Selama proses itu, pemain, pelatih, bahkan penonton harus menunggu tanpa kepastian. Situasi menjadi canggung, emosi naik, dan ritme pertandingan hilang.
Ironisnya teknologi offside semi otomatis yang seharusnya mempercepat keputusan justru tidak memberi jawaban instan. Ketidakjelasan komunikasi semakin membuat kubu Barcelona frustasi. Pelatih kepala Hansi Flick bahkan disebut tidak mendapat penjelasan memadai dari ofisial pertandingan saat laga dihentikan. Di pinggir lapangan, ekspresi kebingungan dan kekecewaan terlihat jelas. Bagi Barcelona, masalah bukan hanya keputusan akhir, tetapi juga transparansi prosesnya. Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa Atletico Madrid tampil sangat efektif. Mereka memanfaatkan peluang dengan dingin dan menghukum setiap kesalahan yang terjadi. Skor 0-4 menunjukkan betapa dominannya tim lawan malam itu. Namun dari sudut pandang Barcelona, hasil akhir tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Mereka merasa momentum permainan berubah karena serangkaian keputusan yang dianggap kontroversial. Inilah yang membuat narasi pertandingan menjadi kompleks. Kekalahan besar biasanya mudah dijelaskan lewat performa. Tetapi kali ini ada lapisan tambahan berupa polemik kepemimpinan pertandingan. Kekalahan seperti ini bisa meninggalkan efek panjang, bukan hanya soal tersingkir dari kompetisi, tetapi juga soal kepercayaan diri tim. Ketika pemain merasa ada ketidakadilan, fokus bisa terpecah. Energi yang seharusnya digunakan untuk bangkit justru terserap oleh perdebatan. Karena itu, langkah manajemen untuk mempertimbangkan jalur resmi juga bisa dilihat sebagai upaya meredam kegelisahan internal. Jika protes benar-benar diajukan, polemik ini berpotensi memanaskan atmosfer sepak bola Spanyol. Media akan terus membahasnya, fans akan memperdebatkannya, dan tekanan terhadap federasi pun bisa meningkat. Ya, pada akhirnya skor 0-4 tetap tercatat dalam sejarah pertandingan. Namun bagi Barcelona, malam itu bukan sekadar cerita tentang kekalahan. Itu adalah malam ketika rasa frustasi, kontroversi, dan pertanyaan tentang keadilan bercampur menjadi satu. Sepak bola selalu tentang emosi. Kadang kemenangan terasa seperti keajaiban, kadang kekalahan terasa seperti ketidakadilan. Tapi justru di titik terendah seperti inilah karakter sebuah klub diuji. Apakah mereka akan tenggelam dalam amarah atau bangkit dengan kepala tegak? Dan mungkin di balik semua kontroversi itu, ada satu pelajaran penting. Dalam sepak bola bukan hanya skill dan strategi yang menentukan hasil, tetapi juga bagaimana sebuah tim merespon badai saat semuanya terasa tidak berpihak. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we